Newsman Opinion. Mitra bisnis, pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi berjalan sangat lamban di DPR. Bahkan tidak dilanjutkan di masa persidangan 2021-2022. Padahal saat ini kasus kejahatan pencurian data dan serangan cyber kian marak. Berdasarkan data Badan Cyber dan Sandi Negara, serangan melalui email phishing sepanjang tahun lalu hampir mencapai 4.000 kasus. Apa komentar Anda mengenai lambatnya pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi di DPR ini? 6339160. Ya, maksudnya ya ini kita terlalu lambat ya. Udah ada kripto gitu loh. Udah itu ada yang jual kripto lagi bikinan sendiri. Jadi kalau misalnya rugi pun nggak ada dasar hukumnya gitu loh. Udah itu udah banyak sih dari dulu kita ditelepon marketing ya kan, mereka tahu nomor kita dari mana juga nggak tahu. Udah itu terakhir saya dapat telepon ada yang teman saya mungkin nggak bayar gitu ya, jadi dia telepon teman-temannya. Nah, kenapa dia bisa boleh tahu nomor kita gitu loh. Jadi ini potensinya sih bakal banyak ada penipuan ya, kerugian. Jadi biasanya sih pemerintah telat gitu loh. Kalau misalnya udah ada kejadian di blow up di media, baru gitu loh, baru jalan. Oke, makasih. Ya, kalau menurut saya sih ya DPR memang dari dulu kayak gitu ya. Jadi kayaknya kita nggak heran, dan kayaknya satu-satunya cara untuk mempercepat kerjanya mereka itu harus ada satu kejadian yang viral seperti kata tadi Pak Teddy ya. Jadi kayaknya harus ada yang viral dulu baru DPR geraknya cepat atau pemerintah geraknya cepat. Kalau enggak ya gitu-gitu aja. Ya mudah-mudahan aja viral tanpa ada korban gitu. Kalau udah ada korban kan kacau gitu loh. Oke, makasih. Sebetulnya lebih realistisnya ya kita mempertanyakan ini keamanan data. Kita nggak usah ngomong yang banyak ya, udah terlalu banyak masalah. Misalnya yang kemarin minyak goreng, terus hari ini lagi bensin akhirnya naik juga. Belum lagi yang kemarin presidennya menentukan soal pemakaian barang yang dari luar negeri. Jadi selalu banyak masalah gitu loh. Belum lagi kalau misalnya kita perkecil di Jakarta, masalah kemacetan lah, polusi lah, banjir lah. Jadi kita mau bilang apa ya? Para wakil rakyat ataupun pejabat yang kita pilih sebetulnya serius bekerja apa enggak, itu aja sih. Atau punya dedikasi yang lebih enggak sih buat negara gitu loh. Ya kalau hari ini pas saya angkat topik ini, kita nggak usah bicara pencurian data dulu deh. Masalah-masalah yang lebih krusial aja kayak nggak bisa diberesin gitu loh. Kalau masalah kecil aja nggak bisa diberesin, apalagi masalah yang besar. Kita jangan tak pertanyakan itu. Yang kita pertanyakan beresin dulu deh masalah-masalah yang kecil. Itu aja minyak goreng contohnya. Ya. Ya, tentang RUU pencurian data yang mangkrak di DPR, saya pikir bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari kebutuhan, needs-nya dulu. Siapapun kalau bicara tentang data, ya kan, maka kita akan melihat siapa yang berkepentingan atas kebutuhan data tersebut. Kalau dianggap oleh anggota DPR itu bukan satu kebutuhan, ya, maka itu hasilnya mangkrak. Ya, jadi bukan dianggap satu kebutuhan yang sangat mendesak. Jadi bagaimana caranya agar masyarakat ini bisa mendorong DPR agar kebutuhan membuat undang-undang ya tentang pencurian data ini bisa segera di prolegnas ya istilahnya kan, dimasukkan ke program legislasi nasional. Nah ini tentu saja harus out of the box berpikir anggota DPR. Jadi jangan melihat dari sisi kebutuhan yang sekarang ini dilihat tidak begitu penting, maka mereka tidak mau mengusahakan untuk diprioritaskan sebagai undang-undang. Itu yang pertama, blendednya. Yang kedua,
masyarakat Indonesia ini masyarakatnya sangat baik sekali ya, sangat tanda kutip baik sekali, tidak banyak nuntut gitu loh terhadap pemerintah. Jujur aja, suka nggak suka mau nggak mau nih, kalau kita bicara tentang data, sebenarnya kita termasuk orang-orang yang dirugikan. Kalau menyimak atau membaca handphone setiap hari, itu ada aja yang masuk, Mas. Ya kan, bantuan sosial, bantuan keagamaan, minta bantuan, minta permohonan, kemudian trading-trading yang sehari itu saya bisa puluhan masuk. Pertanyaannya, saya ini kan megang punya kartu pasca bayar, ya kan? Kok mereka punya nomor kita yang secara pribadi saya anggap privasi gitu. Jadi masyarakat Indonesia ini yang kayak saya ini, saya mau ngadu kemana? Udah ditaruh di Twitter, udah ngadu juga nggak ada efeknya gitu loh. Jadi saya melihat bahwa perlu juga sih masyarakat Indonesia ini ya harus di stimulus gitu loh, agar kesadaran juga untuk memiliki perlindungan data dan sebagainya ini bisa disadarkan, bisa sadar pemerintah ini. Jangan melihat segala sesuatu itu dari sisi kalau bahasa bebasnya itu dari sisi kepentingan. Ya seperti ini akhirnya, ya kan? Saya pikir itu aja. Terima kasih. Iya, menurut saya memang kejahatan-kejahatan tentang karena bocornya data-data rahasia kita itu kemungkinan sudah terjadi di beberapa tempat ya, yang mengakibatkan warga negara kita mengalami kerugian. Itu kan sangat berbahaya kalau data bocor ya. Bahkan beberapa dari PT BPJS banyak sekali target kita sudah 279 kemungkinan bocor, belum yang dari Kementerian Kesehatan dan lain-lain hack, atau dari Cyber Polri saja bocor, yang dimana yang lain tidak kalau Cyber Polri saja bocor. Dan ini kan data bisa dimanfaatkan untuk menipu dari data-data warga kita yang bocor, orang-orang jahat, dan ini seharusnya kan diproteksi bagus ya, dan ini harus diamankan dengan baik. Sebab kalau data rakyat tidak bisa dilindungi, kita berbahaya, kemungkinan waktu itu bisa ditipu, dan rekening kita di bank tuh bisa hilang, bank di dalam negeri atau bank luar negeri yang kita tabung, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Jadi kalau menurut saya, kenapa anggota DPR itu cuek bebek yang bisa dibilang karena kasusnya nggak viral lagi, makanya DPR tuh nggak mau ngerjain. Kalau yang viral kan mereka dapat pamor nih. Nah, saya seperti itu gitu loh. Jadi dia hanya mengerjakan tugas-tugas negara yang ada duitnya, yang ada bisa viral. Ya kan, nggak viral nggak ada duitnya, mereka cuek bebek. Apalagi kalau dibilang katanya perwakilan dari rakyat, mereka cuek kok. Kalau memang namanya rakyat harusnya dikejar gitu loh. Kelihatan kan cerminannya bahwa DPR itu hanya ngejar duit, ngejar popularitas, ngejar image gitu loh. Ya kan, sekarang ini terjadi seperti itulah. Sekarang tadi semuanya begitu. Menurut saya, terima kasih. Saya melihat dari sudut yang berbeda ya, coba ya. Ini jangan-jangan nih ya, ini baru jangan-jangan aja. Ini rancangan undang-undang ini sulit dibahas oleh anggota DPR kita yang dalam tanda kutip sudah cukup senior, dan saya nggak tahu ini komisi berapa yang menghandle. Itu mesti dilihat dulu wakil partai ini, jangan-jangan umurnya udah nggak cocok untuk bahas yang seperti ini nih. Mereka jangan-jangan juga bingung. Ini bahasnya itu berhubungan dengan yang berhubungan dengan cyber dan lain-lain. Jadi seolah-olah tertunda. Mungkin mereka juga butuh masukan-masukan dari pihak-pihak lain yang berkaitan dengan teknologi sekarang yang baru. Jangan-jangan seperti itu. Ya dong. Apakah pembahasan ini nggak cukup menarik? Apakah pembahasan ini hanya untuk rancangan undang-undang ini hanya untuk memang untuk data pribadi aja, jadi nggak begitu basah. Saya pikir ini yang perlu diteliti. Kalau enggak, kenapa lama sekali? Padahal ini yang sangat penting, ini berhubungan dengan cyber. Jadi mereka harus merekrut tenaga ahli dari yang kalangan muda, yang kalangan yang udah mengerti persoalan ini, supaya mereka bisa cepat mengambil kesimpulan untuk rancangan undang-undang ini. Saya kira begitu. Terima kasih. Penting sekali untuk segera diselesaikan
karena sekarang sudah semua sudah online dan data konsumer itu mudah sekali diakses ya, dihack untuk diambil datanya, sehingga bisa dipergunakan untuk hal-hal yang membahayakan konsumer, dan pemegang data itu harus bertanggung jawab kalau misalnya terjadi kebocoran data ya, sehingga bisa dipergunakan untuk kejahatan-kejahatan. Jadi mesti ada suatu sistem ya. Nah, saya kira DPR harus segera menyelesaikan pelindungan data konsumen ini, data pribadi ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih untuk komentar-komentar Anda yang sudah Anda sampaikan di 6339160 di Businessman Opinion. Terima kasih, saya Anto Wijaya.